Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kemarin banyak yang minta kami buat ngebahas soal Malaysia yang disanksi FIFA lantaran 7 pemain naturalisasinya ternyata ilegal. Ya, 7 pemain naturalisasi baru Malaysia ini resmi ditetapkan sebagai pemain ilegal yang nggak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah bintang Deportivo Alavés di Spanyol, Facundo Garcés. Facundo Garcés didenda uang ya, dan juga larangan berkecimpung di dunia sepak bola selama 1 tahun. Bahkan mungkin sanksi yang lebih besar bisa saja diterima jika investigasi pemalsuan data-data oleh FIFA ini ternyata terbukti ternyata ilegal ataupun ada konspirasi. Ya bisa saja para pemain ini nggak bisa membela timnas manapun seumur hidupnya. Kami pribadi sebenarnya nggak mau ikut campur dengan urusannya negara Ipin Upin ya, meskipun lucunya mereka justru nuduh Indonesia dan Vietnam sebagai biang keladi atau biang keroknya katanya. Kata mereka sih ini pasti nih ada laporan dari Vietnam dan Indonesia ke FIFA, padahal kan AFC dan FIFA kemarin udah setuju tuh. Kenapa sekarang kok tiba-tiba berubah pikiran katanya? Ini pasti ada laporan nih dari Vietnam dan Indonesia. Ya kalau buat kami pribadi nggak aneh lah kalau bangsa Ipin Upin otaknya kayak gitu sembarangan nuduh ya, karena mereka ini bodoh. Kenapa kami bilang bodoh? Karena kan secara logika gini loh, di FIFA itu ada aturan soal naturalisasi seperti apakah garis keturunannya itu bisa dinaturalisasi atau enggak, apakah dia memenuhi syarat atau enggak. Kenapa itu dilanggar cuma gara-gara negara ini tuh katanya dekat dengan AFC, ya udah nggak apa-apa nanti juga ditolongin sama AFC. Kan itu bodoh buat kami. Ketika Malaysia lakukan tindakan yang ilegal soal proses naturalisasi, otomatis negara lain pun tahu dong. Dan kita pun sama-sama tahu negara lain pun, negara manapun pasti pernah melakukan yang namanya proses naturalisasi. Nah, ketika Malaysia melakukan cara-cara naturalisasi dengan ilegal tapi didiamkan oleh FIFA, otomatis negara lain pun bisa ngikutin kan. Nah ketika negara lain ngikutin cara-cara Malaysia dan ditolak oleh FIFA, otomatis mereka akan komplain dong ke FIFA, kok Malaysia bisa kita enggak. Makanya buat kami aneh kalau cuma nyalahin Indonesia dan Vietnam, karena seluruh dunia juga tahu kalau Malaysia lakukan yang sama. Kenapa cuma nuduh Indonesia dan Vietnam? Kan ini hal yang bodoh dan lucu buat kami. Tapi ya biasalah ya, kalau negaranya Ipin Upin itu pasti nyalahin yang namanya negara unyil ya. Ya sama kayak di Indonesia juga. Klub anu atau supporter anu nyalahin supporter yang lain. Sama kan? Kalau buat kami pribadi bukan masalah Malaysia nuduh Indonesianya deh yang patut dipermasalahkan. Kalau itu sih ada biasalah Malaysia nyalain Indonesia, mereka nyuri dari Indonesia, mereka mah seolah jadi pemilik tapi mereka nuduh terus Indonesia. Yang kami permasalahan ke depannya adalah ketika kelicikan Malaysia ini yang harus kita waspadai. Kenapa demikian? Kan mereka ini dekat sama AFC. Takutnya ya ketika timnas Indonesia atau klub-klub Indonesia main di Asia, bisa aja kan timnas ataupun klub-klub asal Indonesia dibikin susah sama AFC. Itu yang lebih berbahaya kalau buat kami, karena ya mereka itu pinter banget ngehasut AFC ya, apalagi AFC bermarkasnya di Malaysia dan mereka punya sekjen di AFC gitu kan. Contoh gini deh, timnas Indonesia di Piala Asia nanti misalnya dicurangi wasit, atau mungkin wakil Indonesia di AFC dicurangi wasit, kan PSSI dan klub Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa protes dong ke FIFA. Kenapa nggak bisa protes? Karena itu wilayahnya AFC, itu yang kami takutkan. Sekarang aja udah kelihatan kok di round 4 AFC kan udah curang nih dengan menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, lalu juga menunjuk wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga Indonesia. PSSI protes dong ke FIFA, apakah ditanggepin sama FIFA? Tentu enggak dong. Kenapa demikian?
Karena ini wilayahnya dari AFC. FIFA itu cuma menyelenggarakan, tapi tugas dan wewenangnya ada di tangan AFC. Itu yang harus kita lebih waspadai atas dendamnya orang-orang Malaysia terhadap Indonesia. Bukan masalah mereka nuduhnya. Kalau menuduh udah biasa, cuma nanti ke depannya pasti akan dipersulit lagi sama AFC. Bukan FIFA-nya, tapi AFC-nya. Itu loh kalau pendapat kami. Lanjut kita ke berita klub. Yuran Fernandes kemarin resmi dihukum dan didenda ya. Hukumannya itu larangan 4 kali tampil. Gara-garanya itu nggak salaman sama wasit ya, meskipun kata yang ngedenda katanya memang benar, katanya salaman sama wasit itu nggak ada dalam aturan FIFA. Tapi kan federasi atau PSSI punya aturan masing-masing. Di dalam PSSI itu ada katanya peraturan yang seperti itu, yang nggak menghargai wasit ya kami denda, kami hukum, itu kata mereka. Padahal kalau buat kami pribadi, ini kan si Cepu alias si Sengkuninya adalah akun forum wasit kan yang koar-koar. Nah, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada Yuran Fernandes ini pun bisa dialami oleh Maklok dari Persib lo ya. Kenapa demikian? Maklok mungkin bisa saja dilaporkan ke PSSI karena unggahannya forum wasit ini, yakni ketika Persib lawan Persebaya ya, dimana ada kejadian ketika Maklok mengusap kepala wasit Chandra. Karena kan di forum wasit ini dibilang katanya Maklok nggak menghargai, nggak sopan sama wasit. Ya lihat tensinya kayak apa dong? Apakah itu nyoyor-noyor, ngejitak atau apa? Itu kan cuma ngelus-ngelus, yang artinya kan di luar negeri juga hal seperti itu udah lumrah. Cuman kan yang namanya Sengkuni alias orang yang licik pikirannya ya seperti inilah forum wasit. Apa artinya? Ya inilah yang sering kami bilang, wajah bobrok sepak bola Indonesia. Dari tahun ke tahun itu sebenarnya kita sama-sama tahu lah ya, udah nggak kehitung sebenarnya berapa banyak sih kontroversi wasit yang terjadi. Tapi apa faktanya? Nggak ada satupun wasit yang dipecat. Padahal yang namanya kontroversi wasit itu sangat merugikan klub lo ya. Tapi nggak ada tuh yang namanya publikasikan wasit kita pecat gara-gara ini, gara-gara nggak ada. Sementara ketika ada hal-hal yang menyenggol wasit, langsung dilaporin sana sini, dipublikasikan sana sini. Bener dong? Ya kalau gini terus, ya kayak gini terus ya, wasit-wasit di Indonesia itu makin jumawa dan makin sombong. Alah, kita mau gimana-gimana juga pasti dilindungin kok. Dan sialnya lagi, federasinya ya PSSI-nya lebih ngelindungin wasit dibanding ngelindungin para klub. Padahal klub itu udah berpuluh-puluh kali loh ajukan yang namanya surat protes soal wasit, tapi nggak ada satupun tuh yang ditanggepin. Jadi di sini aja harusnya kalian udah paham kenapa sepak bola Indonesia itu nggak maju-maju dari zaman baheula, karena federasinya udah zolim, udah berat sebelah. Klub itu cuma dijadikan ladang buat ngambil cuan, ngambil pemasukan mereka. Banyak cara, salah satunya dengan wasit juga. Kenapa wasit itu nggak dihukum-hukum, nggak didenda dan nggak dipecat-pecat? Ya karena mereka sumber dananya federasi sendiri. Wasit itu gampang banget disuruh nyari duit tuh dalam satu pertandingan. 5 kartu kuning 50 juta, 1 kartu merah 10 juta. Belum lagi kalau kata wasit si kurang sopan ini akhirnya kan turun lagi denda dari Komdis kayak Yuran ini. Jadi mana mungkin ada sebuah lembaga ataupun sebuah federasi yang mau menghukum si petugas pengeruk duit dari klub. Nggak mungkin lah seperti itu. Makanya inilah kenapa sepak bola Indonesia nggak maju-maju, karena kezoliman dari atasnya sendiri. Jadi kamu Jackmania juga nggak? Jackmania itu penggemarnya Persija. Oh, tepuk tangan buat Sahin. Kemarin Persib juara loh, tapi tahun ini yang juara Persija. Katanya masa ya nanti. Jadi kamu tetap Persib, nggak mau Persija? Kamu tinggalnya di Jakarta. Oh, tinggalnya di Cisauk. Jadi karena tinggal di Cisauk pengennya Persib.
Gini aja, kamu pengennya Persib tapi Persija yang juara gitu ya. Walaupun Persija sama Maung Bandung, Persib selalu berkompetisi lah. Tetapi kalau saya Persija juara, saya nggak akan pakai kaos oblong terus kibar-kibar bendera. Kalau buat kami pribadi, inilah contoh seorang pemimpin tapi tanpa jiwa pemimpin. Ucapan dia ini bisa jadi kerusuhan dan menimbulkan permusuhan yang semakin dalam. Bukan cuma dari kalangan antara Jackmania dan Bobotoh, tapi dari supporter Persik Kediri juga. Kenapa demikian? Karena Pramono ini orang Kediri. Saran aja ya buat Bapak Pramono Anung. Kalau ente mau ngemajuin Jakarta, ya nggak usah nyenggol provinsi lain. Kalau ente mau majuin Persija, ya urus internalnya aja, nggak usah nyenggol klub lain. Jadi gimana supporternya mau rukun kalau yang di atasnya aja kayak gini? Demi apa coba ngomong kayak gitu? Apa coba faedahnya? Nggak ada faedahnya. Yang ada malah menimbulkan permusuhan yang lebih dalam. Gua tahu alasannya kenapa ini orang ngomong kayak gitu. Biar entar nih dibilang sama Jackmania, wah bagus nih gubernur kita nih, setujulah kalau dia dilanjutin terus gitu kan. Emang yakin situ akan tetap jadi gubernur ketika Persija juara? Emang yakin ente pulang ke Kediri nggak akan dicemooh sama masyarakat Kediri? Ente kadang-kadang ente ya. Dari Persib Bandung, inilah ucapan manajer Persib Haji Umumutar soal seringnya pemain Persib ini gagal cetak penalti. Memang kepikiran ya, kita harus di tangan menang. Nah ini yang harus belajar lagi. Kok kenapa penalti berarti 3 kali, dapat penalti 2 kali tidak masuk kemarin. Total tilu dah dipikiran. Jadi sekarang 1 lagi 3. Nah ini nih yang jadi permasalahan yang harus dibenahi, harus belajar lagi mental untuk penalti gitu kan. Kalau usulan ataupun jawaban kami simpel sih Wak Haji, datengin pelatih striker udah cukup buat ngasah pemain. Karena kan yang namanya tugas pelatih striker itu bukan cuma mengasah penyerangan, tapi salah satunya juga melatih tendangan penalti. Nah, kenapa kunaon ya nggak didateng-datengin juga nih pelatih striker? Betul memang, Bobotoh itu udah banyak yang dewasa, tapi pan sadewasa-dewasana oge manusia pasti aya sifat keselna. Lamun Persib kieu-kieu wae, apa nggak kejadian musim-musim kemarin akan terulang digeruduk sama Bobotoh? Ayo, makanya benahi dulu deh. Nah, jelang lawan Bangkok United di lanjutan ACL 2, Boyan Hodak resmi mencoret 2 pemain dan memasukkan 3 pemain. 2 pemain yang dicoret adalah Nazril Alvaro dan Kevin Fasya. Nazril dipulangkan lantaran akan ke timnas U17, sementara Kevin dipulangkan karena kurang fit. Sementara 3 pemain yang masuk adalah Teja Pakualam, Fran Futros, dan juga Berguinho. 3 pemain ini absen saat lawan Persita ya kemarin. Nah, untuk seperti apa persiapan Persib dalam menghadapi Bangkok United, itu akan kita bahas nanti secara lengkap di prediksi pertandingan. Lanjut, kami diminta buat mengomentari soal kartu merahnya EJ Duacel di Liga 2, yakni saat menghadapi Adiaksa FC. Kenapa harus dibahas sih? Kan udah kelihatan jelas itu. Apa bang yang kelihatan jelas? Yang pertama, lawannya Bekasi City FC adalah tim dari Kejaksaan. Nah, siapa juga yang berani ngelawan tim dari pemerintah? Yang kedua, kami kan udah sering bilang wasit VAR itu di Indonesia seolah lebih kuasa dibandingkan wasit utama. Dan wasit utama di Indonesia itu selalu kicep sama wasit VAR. Bener dong? Dari 2 hal ini aja harusnya kalian udah paham ya, kalau yang namanya di Liga Konoha baik Liga 1, 2, dan 3, kalau yang namanya pertandingan menyangkut tim-tim dari penguasa seperti pemerintah dan Pak Pol dan lain-lain, ya pasti akan ada permainan yang janggal ya. Meskipun kalau kami ngomentarin ini pasti banyak yang akan protes ke kami. Kalau pendapat kami pribadi soal kejadian ini, apa yang dilakukan oleh King EZ sebenarnya betul memang ini layak kartu kuning. Tapi cuma kartu kuning loh ya. Sebab di sini kan betul memang ada gerakan kaki EZ ke wajahnya pemain dari Adiaksa. Tapi secara intensi ini nggak ada kesengajaan dari pihak King EZ.
Nah di sini wasit Toto ini sebenarnya udah bener nih ngasih kartu kuning sama King EJ, karena kan posisinya itu posisi wasit Toto di depan kejadian kan. Nah ketika dipanggil sama wasit VAR, disinilah rahasianya. Di situ ada omongan ke kupingnya wasit Toto, wasit Toto, ini tim pemerintah lo ya, kalau nggak dimenangin, bisa repot kita ke depannya. Gitu kan? Itu aja kok kalian masih nggak ngerti.